Selamat malam Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsa Besi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 19 Desember 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Nakes RSUD Haulusi Ambon tutup layanan hingga insentif 3 tahun terbayarkan. Tenaga kesehatan di RSUD Haulusi Ambon kembali menutup layanan medis hingga insentif 3 tahun mereka dibayarkan. Seluruh layanan mulai dari layanan IGD, rawat jalan, BPJS, farmasi ditutup Senin 18 Desember 2023. Penutupan tersebut lantaran 3 tahun insentif mereka mulai dari tahun 2020 hingga 2023 senilai 26 miliar urung dibayar. Bahkan Direktur RSUD Dr. M. Haulusi Ambon, Nasaruddin pun tak mampu menjawab pertanyaan nakes saat demo terkait pembayaran insentif. Aksi menutup layanan ini bukan pertama kali, sebelumnya di pertengahan tahun 2023 pun demikian. Meski sebagian besar layanan ditutup, namun para pasien yang sementara menjalani perawatan dan pasien hemodialisa atau cuci darah dan pengambilan obat-obatan khusus seperti ARV tetap dilayani. Sementara itu Nasaruddin saat unjuk rasa nakes mengatakan juga berjuang untuk masalah insentif nakes dan pegawai. Namun dia tak setuju layanan ditutup. Pengunjuk rasa menilai jawabannya hanyalah bualan yang dijadikan alasan tiap kali dipertanyakan. Mereka pun menanggapi klarifikasi direktur dengan sorakan bernada sindiran. Diketahui puluhan nakes, tenaga medis, dan pegawai RSUD Haulusi Ambon kembali berdemo Senin 18 Desember 2023. Pasalnya jasa pelayanan tenaga kesehatan atau nakes sejak tahun 2020 hingga 2023 senilai 26 miliar urung dibayarkan hingga kini. Demo dimulai sejak pukul 7 pagi yang berimbas pelayanan RSUD kembali ditutup. Dan kami juga yang keempat, ganti direktur serta manajemennya. Sebab merupakan birokrasi terburuk jika dibandingkan dengan data yang belum membayar tingkat pendidikan jasa, maka terhitung dari hari ini kita tutup pelayanan sampai kita dapat jasa. Kalau direktur punya sikap kita juga punya sikap. Tribuners, 22 Desember 2023 jadi puncak arus mudik Nataru di Maluku. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Provinsi Maluku Hasan ungkap puncak arus mudik Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 akan berlangsung dalam waktu dekat, yakni dimulai pada 22 dan 23 Desember 2023 dan arus balik pada 26 dan 27 Desember 2023 untuk perayaan Natal. Kemudian puncak arus mudik akan terjadi lagi pada 29 dan 30 Desember 2023 karena perayaan Tahun Baru, dan arus balik berakhir di 1 sampai 3 Januari 2024. Dijelaskan untuk mengantisipasi kemacetan saat arus mudik nanti, pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian setempat di tempat-tempat dermaga pelabuhan. Mereka bersama-sama akan turut mengantisipasi dan mengurai kemacetan. Dishub dari masing-masing kabupaten kota juga akan turut membantu melancarkan arus lalu lintas sekitar pelabuhan. Hasan memastikan kondisi ini Hasan memastikan kondisi pihaknya dalam menghadapi penyelenggaraan Nataru sudah siap. Dimulai tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024. Ya. Kemudian terkait dengan kesiapan ini, yang kedua bahwa kita melaksanakan posko di beberapa titik, di Galala, di Namlea, Kunima, Wapirit, dan di Wai. Nah, kegiatan ini masing-masing akan dibuat tenda posko untuk pengamanan itu. Kemudian yang ketiga, kesiapan kapal. Ya, kapal kami sudah menyiapkan
kapal untuk penyeberangan baik yang komersil maupun yang perintis itu sebanyak 17 kapal. Ada sebenarnya 6 kapal yang tidak bisa operasi karena dalam Berita selanjutnya, Tribuners, tak ada kejelasan terkait dugaan korupsi Sekda. Permahi Ambon lapor ke Kejati. Kita ulangi, Tribuners. Tak ada kejelasan terkait dugaan korupsi Sekda. Permahi Ambon lapor Kejati ke Ombudsman. Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau Permahi melaporkan Kejaksaan Tinggi Maluku ke kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku. Hal itu dilatar belakangi tak ada kejelasan berkaitan pengusutan kasus dugaan korupsi Sekda Maluku. Ketua DPC Permahi Ambon Rizky Gunawan mengatakan pelaporan tersebut merupakan bentuk ketegasan menyikapi tak adanya transparansi Kejati Maluku terhadap kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Sekda Maluku Sadlili. Padahal Permahi telah berulang kali berdemonstrasi serta beraudiensi dengan pihak Kejati Maluku. Menurutnya kasus tersebut kini menjadi pro kontra di mata masyarakat, sehingga sangat disesali jika Kejaksaan Tinggi Maluku tidak terbuka menanggapi kasus tersebut. Pelaporan ke Ombudsman merupakan langkah terakhir yang diambil Permahi guna mengawal polemik itu. Sementara itu, Asisten Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Maluku, Bias Fajar Lagabuana, menjelaskan bahwa pelaporan telah diterima, namun membutuhkan waktu 14 hari kerja untuk memverifikasi. Setelahnya akan dibahas dalam rapat pleno untuk menentukan apakah pelaporan masuk dalam kewenangan Ombudsman atau tidak. Selanjutnya, jika diterima, maka Ombudsman menindaklanjuti laporan tersebut. Namun jika ditolak, maka pelapor akan menerima penjelasan penolakan melalui surat. Untuk melakukan demonstrasi di depan Kejaksaan Tinggi. Ya baik, jadi kami dari DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, DPC Permahi Ambon, datang ke Ombudsman hari ini dalam hal kami melakukan pengaduan laporan kepada Ombudsman mengenai dengan adanya salah satu kasus dugaan penyalahgunaan anggaran COVID-19 yang diduga mengaitkan nama Pak Sekda Maluku, yang dimana kami dari DPC Permahi Ambon secara kelembagaan itu terus mengawal proses itu hingga terselesaikan, biar kita ketahui tentang benar dan tidaknya agar ada kejelasan kepada publik. Nah, yang dimana daripada pengawalan awal dari tahapan pertama audiens sampai melakukan aksi demonstran dan juga melakukan audiens lagi, aksi demonstran lagi sampai ke tingkat audiens terakhir kemarin itu belum ada kejelasan dari Kejaksaan Tinggi Maluku mengenai kami punya poin tuntutan, yang dimana poin tuntutan kami itu yang paling kami tekankan di situ mengenai harus adanya kejelasan serta transparansi dari pihak Kejaksaan Tinggi Maluku mengenai kasus dugaan tersebut. Kira-kira dari pihak Kejaksaan Tinggi Maluku sudah menelusuri sampai mana. Nah, namun dari beberapa hasil kemarin itu tidak ada penjelasan yang menurut kami cukup konkret dengan permintaan-permintaan. Laporan dari teman-teman tadi sesuai dengan aturan di Ombudsman, itu kan ada tahapan-tahapannya lagi. Jadi saya selaku asisten penerimaan dan verifikasi laporan di Ombudsman RI Provinsi Maluku, mungkin untuk sementara kami terima dulu laporannya, sementara kami verifikasi. Untuk prosesnya itu verifikasi di Ombudsman Maluku ini butuh waktu 14 hari kerja ya. Setelah itu kami ada pleno perwakilan, yaitu rapat dari seluruh asisten untuk kembali merapatkan laporan yang masuk dan memutuskan apakah laporan tersebut adalah kewenangan Ombudsman atau bukan. Nanti setelah rapat itu selesai, ada berita acara.
lagi bicara persoalan anggaran COVID ini kan dia tahu sendiri bahwa waktu zaman COVID di tahun 2020 itu kan dia cukup menguras ekonomi yang cukup luar biasa, bahkan cukup membicarakan masyarakat juga. Nah makanya kami dari penjelasan dari pihak kejaksaan bahwa kasus itu merupakan laporan masyarakat. Nah terus yang diduga ada Jelang libur Nataru, Dishub Malra tambah 1 armada kapal cepat ke Elat. Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra menambah 1 armada kapal cepat yang melayani rute Langgur ke Elat, Kecamatan Kei Besar. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi lonjakan penumpang jelang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 atau Nataru. 1 armada kapal cepat tersebut yakni Elugo Express. Penambahan armada tersebut disampaikan Kabid Pengembangan dan Keselamatan Dishub Malra Ivo Ohoiwutun saat diwawancarai tribunambon.com. Kata dia pihaknya senantiasa menjalin koordinasi dengan PT Pelni untuk memantau jadwal kedatangan kapal baik dari Ambon, Jawa, dan Papua yang mayoritas mengangkut penumpang dari rantau. Sama dengan stakeholder terkait. Ia katakan untuk Kei Besar bagian utara timur yakni Holat dan Banda Eli juga di Elat biasanya terjadi kebanjiran penumpang. Ia menambahkan jika ada penambahan trip kapal feri sendiri akan dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang. Untuk itu Tribuners, Dishub Malra juga menyiapkan speedboat atau longboat pada H-3 atau H-2 Nataru nanti sebagai alternatif tambahan jika terjadi lonjakan penumpang. Masih dari Kabupaten Maluku Tenggara, Tribuners, lapak dadakan berdiri di sepanjang jalan Telaver Langgur, tersedia pakaian hingga aksesoris. Lapak pakaian, sepatu, dan aksesoris mulai menjamur di kawasan Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara atau Malra. Tepat di sepanjang jalan Telaver, deretan lapak dadakan berdiri. Pantauan tribunambon.com Senin 18 Desember 2023 sore, tampak pedagang menawarkan dagangannya kepada pengunjung pasar yang melintas. Menurut Koordinator Pedagang Opik, pedagang yang berjualan di sini kebanyakan dari Pasar Langgur dan Pasar Tual. Menurutnya di sini ada sekitar 70 pedagang obral yang berjualan mulai dari obral pakaian, gorden, sepatu, aksesoris, anting, dan gelang, juga sepatu pria dan wanita. Lanjutnya, lapak dadakan ini hanya akan beroperasi hingga usai perayaan Tahun Baru atau tepatnya 1 Januari 2024. Sementara salah satu pedagang, Anita, menyatakan cukup mendapatkan kemudahan berbelanja di sini, pasalnya semua barang tersedia. Tarnoki. Tribuners, peminat rebonding meningkat jelang Natal, salon di Pasar Langgur banjir orderan.
Tampil cantik tentu menjadi dambaan setiap wanita, terlebih menjelang hari istimewa seperti Natal yang tinggal sepekan. Hal itu terbuktikan dengan ramai. Tampil cantik tentu menjadi dambaan setiap wanita, terlebih menjelang hari istimewa seperti Natal yang tinggal sepekan. Hal itu terbuktikan dengan ramainya kunjungan ke salon kecantikan. Salah satunya di kawasan Pasar Langgur, deretan salon kecantikan di pasar tradisional terbesar Kabupaten Maluku Tenggara itu kebanjiran orderan. Pantauan tribunambon.com, sebagian besar orderan adalah rebonding atau pelurusan rambut. Menurut pemilik Aulia Salon Udin itu, satu karyawan bahkan bisa melayani hingga 10 orang. Dia sendiri memiliki 5 karyawan. Dijelaskan rebonding dan smoothing dipatok mulai Rp250.000, tergantung panjang, pendek, tebal, dan jenis rambut. Omset yang diraih pun sejalan dengan padatnya orderan, mencapai 1,5 juta. Sementara itu, salah satu pengunjung, Susan, mengaku memang tiap Natal selalu menyempatkan diri menata rambut di salon ini. Dirinya menambahkan sudah menjadi tren kalau masuk Natal, sebagian besar masyarakat akan mengunjungi salon terdekat, sehingga istilah lurus terpaksa harus atau luter tetap jadi sasaran empuk godaan sanak famili untuk aktivitas yang satu ini. Kita ke berita terakhir, Tribuners. Wardah Beauty Ambon gelar seminar kesehatan kulit untuk mahasiswa ITB Stikom Ambon. Wardah Beauty Ambon menggelar seminar kesehatan kulit untuk mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis atau ITB Stikom Ambon Sabtu 16 Desember 2023. Dalam seminar yang dihadiri puluhan mahasiswa itu, Wardah mengusung tema bahaya sinar UV untuk kulit. Wardah Beauty Promotor Ambon Nurul Matuseya mengatakan edukasi ini penting agar mahasiswa memahami sejauh apa bahaya sinar UV